Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana? Pembagian wujud. Ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian wujud ada 3 kemarin. Wujud artinya apa? Ada. Kata ada dibagi 3. Wujud ada 3. 1 wujud apa? Idopi. Adanya sesuatu bersandar kepada adanya yang lain. Adanya bapak karena adanya anak. Yang kedua wujud apa? Aridi. Adanya sesuatu didahului oleh tidak ada, seperti adanya alam semesta. Kalau wujud idopi artinya bersandar. Kalau wujud aridi artinya baru, gitu ya, kemarin tuh ya. Yang ketiga wujud hakiki, disebut wujud zati. Adanya sesuatu tidak bersandar kepada sesuatu yang lain dan tidak pula didahului oleh tidak ada. Jadi gitu ya. Jadi wujud hakiki adalah adanya tidak bersandar kepada yang lain, adanya tidak didahului oleh tidak ada. Inilah yang dimaksud dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti Allah mah ada, tapi adanya tidak bersandar kepada yang lain, dan adanya tidak didahului oleh tidak ada. Berarti gitu ya, Allah mah wujudnya ya. Berarti wujud idopi dan wujud aridi itu wujud makhluk. Yang 2 itu ya, itu wujudnya makhluk itu mah. Wujud idopi wujud makhluk, wujud aridi wujudnya makhluk. Kalau Allah mah tidak idopi, tidak aridi. Allah mah berarti ya, tapi wujudnya wujud hakiki. Berarti wujudnya, adanya tidak bersandar kepada yang lain dan tidak didahului oleh tidak ada. Gitu ya. Itulah perbedaan wujud di Allah dengan wujud di makhluk. Bedanya itu berarti ya. Allah nggak bersandar kepada makhluk, nggak begini. Allah ada karena ada makhluk, enggak. Allah mah enggak begitu ya. Beda seperti bapak ada karena adanya anak, beda ya. Adanya suami karena adanya istri. Kalau enggak ada istri maka tidak akan ada suami. Itu namanya wujud idopi itu mah ya. Allah mah enggak begitu. Allah ada karena misalnya ada makhluk. Berarti kalau makhluk enggak ada, Allah juga tidak ada. Enggak begitu Allah mah ya. Karena bukan wujud idopi. Ada makhluk, tidak ada makhluk, Allah mah tetap ada, gitu ya. Atau aridi. Kalau aridi mah adanya sesuatu didahului oleh tidak ada. Dulunya enggak ada, kemudian jadi ada. Nah, itu namanya wujud aridi, wujud yang baru, begitu ya. Allah enggak begitu. Allah ada, dulu mah Allah enggak ada, terus Allah ada, enggak. Allah mah ada, adanya tidak ada permulaan, begitu ya. Karena Allah mah bukan wujud aridi, bukan barang baru Allah mah ya. Gitu ya, itu yang disebut wujud hakiki atau wujud zati. Terus, maka salah pendapat orang kafir yang menyebutkan bahwa adanya Allah karena adanya alam. Nah, ini pendapat orang kafir ya. Mereka punya keyakinan adanya Allah itu karena adanya alam semesta. Nah, ini pendapat yang salah ya.
Karena tadi udah dibahas, wujud Allah bukan wujud idopi, tidak bersandar kepada siapapun. Allah mah ya, Allah mah ada, adanya tidak bersandar kepada siapapun. Ini pendapatnya orang kafir yang punya keyakinan Allah itu ada karena adanya alam. Salah pendapat itu ya. 3. Pandangan hukum syara akan adanya wujud di Allah. 1. Semua orang yang sudah akil balik, disebutnya mukallaf, diwajibkan oleh Allah untuk mengiktikadkan bahwa Allah itu ada. Jadi bagi kita ya, para mukallaf, kita wajib meyakini bahwa Allah itu ada. Wajib percaya, wajib mengimani. Kalau kita percaya maka kita dianggap beriman dan diberi pahala. Kalau kita tidak percaya maka kita dianggap kafir dan diancam siksa neraka. Nah, itu resikonya begitu ya. Bagi yang tidak percaya Allah itu ada, kafir. Bagi yang percaya, itulah yang disebut orang yang beriman, gitu ya. 2. Hukum syara memperkuat ketetapan akal bahwa Allah itu ada. Diperkuat dengan apa? Dengan dalil yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Ini dalilnya ya, dalil Quran yang menerangkan bahwa Allah itu ada. Ini dalilnya nih, surat Ar-Ra'd ayat 16. Baca. Qul rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakan olehmu Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi? Jawab Allah. Nah itu ya, ini dalil Quran yang menerangkan bahwa Allah itu ada. Siapakah Allah? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Ini dalil Quran ini Maya. 4. Sesuatu yang wujud yang ada, yang wujud yang ada ya, itu pasti dapat ditemukan dengan dua macam. Perhatikan, setiap barang wujud, setiap barang yang ada itu bisa ditemukannya dengan dua macam. Kemarin udah dijelasin, setiap sesuatu yang ada pasti harus bisa ditemukan. Kemarin begitu ya, setiap barang yang ada pasti harus bisa ditemukan. Suami ibu ada apa enggak? Nah, ketika kita bilang ada, pasti kita sudah menemukan suami kita, gitu ya. Pasti begitu. Enggak mungkin kita bilang ada kalau belum ditemukan, enggak mungkin. Allah ada enggak? Ada. Berarti kalau kita bilang Allah ada, berarti kita sudah menemukan Allah. Harus begitu kan ya? Nggak boleh berani bilang ada kalau kita belum menemukan, nggak boleh. Nggak mungkin orang bilang ada suami saya tapi dia belum menemukan suaminya, nggak mungkin. Pasti setiap dia berani bilang ada, pasti sebelumnya dia sudah menemukan, gitu ya. Allah ada. Berarti orang berani bilang ada, pasti dia sudah menemukan Allah. Ibu-ibu sudah menemukan adanya Allah belum? Hah? Ibu-ibu kan tadi bilang ada, Allah katanya ada. Berarti kalau bilang ada udah ketemu dong, udah menemukan kan begitu ya? Udah menemukan belum? Hah? Nah, udah kan dengan akal kan gitu ya. Nah, ini di sini dijelasin barang yang ada itu bisa ditemukannya dengan dua hal, dua macam. Satu, dengan panca indera. Panca indera itu apa? Ada berapa panca indera? Hah? Panca itu artinya 5 kan? Panca 5. Indra alat untuk menemukan ya, indra ya.
Jadi panca indera itu ada 5, berarti ya. Alat untuk menemukan indera kita itu ada 5. 1, mata. 2, telinga. 3, hidung. 4, lidah. 5, peraba. Peraba ya, peraba. Nah, ini disebut panca indera. Tapi suka ada indera ke-6. Ya. Indera ke-6 itu apa? Ada ya, suka ada kan ya? Indera ke-6 gitu ya. Atau kalau anak disebutnya anak indigo, ya gitu ya. Apa tuh berarti indera ke-6 apa? Bukan kelainan. Kelebihan. Orang-orang 5, dia 6, berarti kelebihan. Kita kan 5, panca inderanya, dia 6, berarti kelebihan, bukan kelainan ya. Kelebihan. Jadi panca indera mah kekuatan gaib lah gitu ya. Kekuatan gaib, kekuatan batin, kekuatan spiritual ya. Nah, itu panca indera tuh gitu. Biasanya orang-orang yang bisa ngelihat makhluk gaib biasanya begitu ya. Atau iyalah yang kayak begitu dah biasanya. Tapi yang disebut indera ke-6 yang benar itu adalah orang yang hati, jiwa, pikirannya sudah bisa menemukan Allah, sebetulnya itu ya. Jadi indera ke-6 itu adalah indera yang bisa menemukan keberadaan Allah. Itu namanya indera ke-6. Itu sebutnya indera ke-6 sebetulnya ya. Kalau kita mah ya tadi anak indigo gitu ya. Biasanya bisa ngeramal gitu ya biasanya ya. Anak indigo itu punya indera ke-6, bisa ngeramal, tapi jangan dipercaya ya. Kalau kayak begituan jangan dipercaya. Kalaupun ada anak kita suka ngelihat hal gaib, nggak boleh diomong-omong, nggak boleh ya. Kalau anak kita suka ngelihat hal gaib, ngelihat kunti gitu ya, ngelihat makhluk halus ya, itu nggak boleh diomong-omong ya, jangan. Karena itu mah khusus untuk pribadi aja. Apalagi bisa ngeramal, wah ini bahaya, nggak boleh ya, nggak boleh kalau bisa ngeramal diomong-omong, jangan, nggak boleh. Nanti 2024 bakal kiamat, udah 2025 kagak kiamat ini ya. Itu kan peramal gitu ya. Nanti presiden berikutnya orang Sunda misalnya gitu ya, misalnya, jangan ya, nggak boleh ya ngeramal-ramal, nggak boleh. Karena tidak ada yang tahu hari esok kecuali Allah ya. Nggak ada yang tahu yang terjadi besok kecuali Allah. Jadi nggak boleh itu ya. Indigo, indera ke-6, nah itu jangan disalah artikan ya. Jadi pertama, sesuatu yang wujud bisa ditemukan oleh panca indera yang 5. Kedua, bisa ditemukan oleh akal. Nah ini ya, sesuatu yang ada bisa ditemukan oleh akal. Ya seperti adanya Allah ya. Adanya Allah itu ditemukannya oleh akal, bukan dengan panca indera. Termasuk juga gembira, susah, sakit. Nah itu ditemukannya oleh akal itu ya. Nggak bisa dengan panca indera, nggak bisa. Itu ditemukannya oleh akal. Sakit, ada gak sakit? Ada. Sakit kayak apa? Bisa dilihat gak sakit? Enggak bisa dilihat, gak bisa diraba, gak bisa didengar. Tapi dia ada. Sakitnya ya. Sakit itu ada, tapi gak bisa dilihat. Terus kita bisa bilang ada, gimana? Ditemukannya oleh apa? Akal. Oleh akal gitu ya. Jadi nggak bisa pakai panca indera, tapi bisa oleh akal ditemukan ya. Terus wadiduhu al adam, kebalikan wujud adalah tidak ada. Sifat mustahilnya ya, sifat yang wajibnya wujud, sifat yang mustahilnya adam. Sifat yang wajibnya ada, wujud, kebalikannya adam, tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Itu ya adam.
Penjelasan halaman 15-nya. 1. Karena Allah wajib ada, maka mustahil tidak ada. 2. Termasuk tidak ada atau lawannya wujud seperti berikut. Ini nih, perhatikan. Ini adalah beberapa yang disebut tidak ada nih ya, di bawah ini nih. Kalau Allah kan ada. Nah, kalau yang di bawah ini mah tidak ada nih. Apa yang tidak ada? A. Ada tapi baru. Nah, Aridi yang kemarin ya. Ada tapi baru. Gimana kemarin? Yang adanya baru itu gimana? Yang disebut wujud Aridi itu kemarin gimana? Barang baru itu gimana kemarin? Adanya sesuatu tapi diawali oleh, nah gitu kan ya, yang disebut baru teh kan begitu ya, adanya sesuatu tapi diawali oleh tidak ada. Ini jamaah baru. Kenapa ini disebut jamaah baru? Karena kemarin nggak ada, ini dia baru datang nih sekarang, maka dia disebut jamaah baru. Begitu baru teh ya, adanya sesuatu tapi diawali oleh tidak. Dulunya kagak ada, kemudian jadi ada, maka adanya disebut aridi, baru gitu. Ini motor baru. Kenapa ini disebut motor baru? Kemarin mah nggak ada, terus kita beli jadi ada. Nah, makanya disebutnya motor baru gitu ya. Baru teh begitu kemarin ya, adanya sesuatu diawali oleh tidak. Wujud aridi ini hakikatnya ada apa kagak? Wujud aridi nih, wujud baru, hakikatnya ada apa tidak ada? Nggak ada. Ini semua yang di bawah ini nggak ada ya. Ini hakikatnya nggak ada, hakikatnya ya nggak ada. Kita ini ada apa kagak? Kita ada nggak? Ada. Tapi sebelum kita ada nggak? Nggak ada kan kita ya. Awalnya kita nggak ada, terus kita dilahirkan, jadi ada nih sekarang. Berarti adanya kita disebut apa? Baru, ya. Berarti kan baru kan ya. Berarti adanya kita ini disebutnya baru, karena dulu kita tidak ada, sekarang jadi ada. Berarti kita itu adanya baru. Hakikatnya yang adanya baru ada apa kagak ada? Hakikatnya yang baru itu ada apa tidak ada? Enggak ada ya hakikatnya ya. Jadi kita ini ada apa kagak ada? Enggak ada, hakikatnya sama kita ini enggak ada. Karena adanya kita mah kan baru gitu ya. Berarti hakikatnya mah kita teh tidak ada. Jangan ngaku-ngaku ada. Jangan. Kita ini orang kagak ada gitu ya. Ibu-ibu orang ada apa orang kagak ada? Dia mau orang ada gitu katanya ya. Dia mau orang ada. Orang ada teh orang kaya biasanya begitu ya. Saya mau orang kagak ada, berarti kan begitu ya. Pada hakikatnya kita semua ini tidak ada ya, tidak ada. Jangan ngaku-ngaku ada. Enggak ada, kita mah enggak ada. Yang ada mah Allah, yang hakikatnya ada ya. 2. Ada karena ada yang lain. Idopi berarti kan ya. Ada karena ada yang. Nah ini juga nggak ada. Hakikatnya yang begini nggak ada. Suami nggak ada, istri nggak ada, bapak nggak ada. Karena adanya dia hakikatnya kan bersandar. Kalau sandarannya tidak ada kan jadi tidak ada. Berarti hakikatnya mah nggak ada, gitu. Nggak ada. 3. Ada ditemukannya oleh panca indera. Nah ini juga nggak ada. Sesuatu yang ada, yang adanya ditemukan oleh panca indera, hakikatnya nggak ada. Coba, yang ditemukan oleh panca indera kayak apa contohnya? Sesuatu yang ada, yang ditemukannya oleh panca indera kayak apa? Tadi panca indera ada berapa? 5. 1 mata. Yang ditemukan oleh mata apa? Ya semua aja ya, yang kelihatan ya, yang kelihatan oleh mata.
ibu-ibu, rumah, pohonan, semualah yang kelihatan oleh mata. Nah, semua yang ditemukan oleh panca indera hakikatnya nggak ada. Ini kalau ngaji tauhid begini jadinya ya. Jadi begini. Jadi semua yang dilihat oleh panca indera hakikatnya tidak ada. Anak ibu ada nggak? Ada anak ibu. Ditemukannya pakai apa anak ibu? Itu hakikatnya nggak ada. Jangan diaku-aku. Anak saya ada, nggak ada. Karena anak kita ditemukannya oleh panca indera. Hakikatnya mah nggak ada. Kenapa dibilang nggak ada? Ya nanti juga mati kan gitu ya. Kalau kita aku-aku, anak saya ada, terus aja di aku-aku kan ya. Ada nggak anaknya? Ada. Begitu anak mati, stres. Ya. Duit ibu ada nggak? Ada nggak duit ibu? Ada kan ya? Karena kelihatan ya. Kelihatan, kepegang. Berarti kan oleh panca indera, sesuatu yang adanya ditemukan panca indera, hakikatnya nggak ada. Jangan dibilang itu duit ada, nggak ada hakikatnya. Kenapa nggak ada? Karena kan pasti hilang. Tapi kalau dibilang duitnya ada, begitu hilang pusing. Ya. Tapi kalau kita bilang duit ada nggak? Nggak ada. Begitu kagak ada, ya emang kagak ada. Ya. Kalau bicara tauhid, bicara akidah. Bicara akidah, bicara iman. Bicara iman urusannya hati. Mulut mah boleh bilang ada, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Anak ada, suami ada, nggak apa-apa. Tapi tolong kalau udah ngaji tauhid mah hatinya dijaga. Jangan mulut sama hati sinkron, bahaya. Berarti belum ngaji tauhid kalau begitu mah ya. Kalau orang udah ngaji tauhid mah beda omongan mulut sama keyakinan hati. Ya begini dilatihnya. Kalau ditanya anak ada nggak? Kata mulut mah ada, tapi kata hati nggak ada. Gitu ya. Jadi bukan buat diomongin, tauhid mah bukan. Tapi untuk keyakinan. Karena yang bikin stres emang omongan, bukan. Pikiran sama hati yang bikin kita stres. Maka yang harus dilatihnya oleh tauhid, oleh akidah, hati kita, bukan omongan. Omongan mah bebas dah, mau ngomong apa aja boleh. Tapi tolong setelah ngaji tauhid mah dijaga hati dan keyakinannya. Nah, salah satunya ini, jangan pernah meyakini sesuatu yang terlihat oleh panca indera, ditemukan oleh panca indera itu ada, nggak ada. Nggak ada. Nah, itu cara ngelatihnya begitu deh ya. Ini belajarnya nanti ke situ, itu kita belajarnya ya. Terus D, tidak ada sama sekali, jelas ya. Sesuatu yang tidak ada sama sekali mah nggak ada berarti ya. E, ada tapi pernah hilang. Ada tapi pernah hilang, ketemu lagi. Nah, itu juga sama nggak ada hakikatnya mah ya. F, ada tapi nantinya bakal hilang. Ini ya. Kenapa tadi kita bilang anak kagak ada, suami kagak ada, duit kagak ada? Karena nanti kan bakal hilang. Makanya nggak boleh dibilang ada, nggak ada. Gitu. Karena bakal hilang. Termasuk kita. Kita juga kan bakal hilang kan gitu ya. Maka jangan pernah bilang, jangan pernah ngaku kita ini ada. Nggak ada, nggak ada. Apa yang ada? Jangan merasa kita ada ilmu, ada harta, ada jabatan. Nggak ada, nggak ada. Ada cantik, ada pinter, nggak ada. Karena semua itu kan bakal hilang. Jangan diaku-aku gitu. Jangan diaku-aku. Hati ingat ya, ini urusan hati kita ya. Hati kita jangan pernah mengaku-ngaku sesuatu yang bakal nggak ada itu ada. Jangan ya. Udah plongin aja, losin aja, los begitu. Gitu aja di hatinya ya. Nanti kalau udah begitu kan mau punya duit, mau punya jabatan, mau punya ilmu, santai aja dianya, nggak terpengaruh kan gitu ya. Karena ini nggak ada hakikatnya gitu. Dan memang ini bukan punya kita, kan titipan doang dari Allah kan gitu ya. Jadi nggak ada untuk sombong, nggak ada untuk takabur, nggak ada jadinya ya. Karena pada dasarnya kita nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. G,
ada tapi sebelumnya tidak ada dan akan hilang lagi. Nah itu ya, sebelumnya kagak ada terus nanti hilang lagi, jelas itu nggak ada itu mah. H, ada tapi terbatas zaman dan waktu. Apa yang adanya terbatas zaman dan waktu kayak apa? Ada mah ada tapi dia dibatasi oleh waktu, kayak apa? Ada tapi dia dibatasi oleh waktu, kayak apa contohnya? Ya kita tapi yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Hah? Iya itu, tapi bukan itu, yang lebih spesifiknya apa? Yang lebih apa itu ya? Spesifik teh naon atuh? Yang lebih, kalau itu kan secara umum alam semesta gitu ya. Ada tapi nanti terbatas waktu. Nah, ini yang lebih detail gitu ya, apa? Ada tapi dibatasi oleh waktu, kayak apa? Ya, bisa kayak begitu ya. Tapi yang lebih gampang lagi jabatan. Jabatan aja ya. Pak Prabowo presiden. Presiden, jabatan presiden ada di dalam diri Pak Prabowo. Tapi ingat, itu presiden jabatan dibatasi oleh waktu. Berapa tahun? 5 tahun gitu. Kayak begitulah contohnya ya. Atau tadi waktu sholat zuhur ada, tapi ya sampai jam 3. Kalau udah jam 3 habis. Nah kayak begitu juga bisa gitu ya. Artinya sesuatu yang adanya dibatasi oleh waktu, hakikatnya nggak ada gitu. Nggak ada jabatan presiden, gubernur, wali kota, RT, RW, camat, nggak ada, karena semuanya dibatasi oleh waktu. Nggak ada. Jangan diaku-aku ada gitu ya. I, ada tapi sama dengan makhluk yang lain. Ada mah ada tapi sama kayak makhluk yang lain, itu juga nggak ada, karena makhluk semuanya tidak ada gitu ya. Sama dengan yang tidak ada berarti tidak ada gitu ya. Nah itulah gambaran-gambaran yang tidak ada menurut ilmu tauhid ya. Menurut ilmu tauhid nggak ada. Terus baca bareng. Wadalilu ala zalika wujudu hajihil mahlukoti. Dalil atau alasan atas wujudnya Allah, atas adanya Allah adalah ada semua makhluk yang tersaksi sekarang. Dalilnya ya, ini berarti dalil akal. Kalau yang tadi kul mar rabbus samawati wal ar itu dalil Quran, itu mah ya. Dalil Quran itu mah ya, dalil nakli. Kalau yang ini wujudu hajil mahlukoti disebutnya dalil akal, dalil logika. Apa? Begini ibu-ibu. Dalilnya ada dua berarti ya. Ada dalil Quran, ada dalil akal. Berarti kan begitu ya. Kenapa dalil dibagi dua? Karena peruntukannya beda. Perhatiin, peruntukan dalilnya beda. Kalau dalil Quran itu diperuntukkan untuk orang yang sudah beriman. Orang yang sudah beriman kasih dalil Quran supaya imannya tambah kuat, gitu ya. Tapi kalau dalil akal, dalil logika ini bukan untuk yang beriman, tapi untuk orang yang masih kafir, ya. Jadi dalil akal mah untuk orang yang masih kafir. Kira-kira orang kafir kalau dikasih dalil Quran percaya nggak? Sama Qurannya aja nggak percaya kan gitu ya. Jadi jangan ngasih dalil Quran sama orang kafir mah. Tapi kalau kita mau dialog sama orang-orang non muslim, kasihnya dalil-dalil logika, dalil akal. Makanya di tauhid kita diajarkan bagaimana memahami dalil akal. Nah ini salah satunya nih. Allah ada enggak? Kan begitu ya pertanyaannya ya. Allah itu ada enggak? Kita jawab ada. Mana dalilnya? Kan gitu ya. Mana buktinya? Mana alasannya? Mana argumennya? Ini wujudu hajihil makhlukoti, adanya makhluk Allah. Dalilnya itu.
Allah ada nggak? Ada. Dalilnya mana? Adanya kita. Gitu kan ya. Allah ada nggak? Ada. Dalilnya mana? Adanya makhluk Allah, adanya ciptaan Allah. Gitu ya. Sering dicontohkan kayak meja. Ini meja ada yang bikin apa kagak? Ada. Ibu-ibu tahu yang bikinnya siapa? Enggak tahu, enggak kenal. Tapi akal ibu enggak percaya kalau ini meja dibilang enggak ada yang bikin. Kita bakal nolak kan ya? Enggak percaya itu meja enggak ada yang bikin, pasti ada yang bikin. Nah, kan begitu ya. Itu kan akal, yang bermainnya kan akal. Apalagi dengan alam semesta. Bumi, langit, bintang, bulan dan semuanya termasuk kita. Kalau nggak ada yang bikin, akal kita nggak nerima. Lalu siapa yang membuat kita ini? Nah, kan begitu ya. Akhirnya akal kita kan ngerenung, bertapakur hingga sampailah kepada zat yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin yang menciptakan matahari itu orang biasa, nggak mungkin. Nggak. Itu matahari, bayangin ya, sama kita ditapakuri, berjalan setiap hari, nggak pernah error, nggak pernah rusak, bahkan cahayanya nggak pernah mengurang. Itu siapa tuh yang mengoperasikan semua itu kan? Kalau bukan zat yang maha luar biasa. Manusia mana yang bisa bikin matahari? Sekarang ada di Cina lagi bikin matahari sekarang ya. Ini Cina saking canggih-canggih, saking luar biasanya teknologi Cina. Amerika juga udah mau kelewat sama Cina ini. Luar biasa nih Cina ini. Makanya di hadis dikatakan ya, utlubul ilmi walau bisin. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Itu berarti Nabi udah memprediksikan bahwa memang Cina ini bakal menjadi negara yang luar biasa. Hari ini dia hampir menguasai dunia. Apa yang gak bisa dibikin Cina tuh ya? Kopiah haji bikinan Cina, koko bikinan Cina, mobil, HP, semua Cina. Sampai sekarang orang-orang belum bikin matahari, dia mau bikin matahari. Bukan matahari swalayan, bukan matahari Ramayana, bukan. Matahari beneran, dia lagi bikin sekarang matahari. Ini edan-edannya orang Cina nih teknologinya ya. Emang pinternya luar biasa. Dilarang gak bikin matahari? Boleh gak kita bikin matahari? Boleh gak? Boleh, kalau tahu ilmunya, punya bahannya, ada duitnya silahkan. Gak apa-apa, mau bikin bulan kali ya, mau bikin manusia gak apa-apa. Kalau bisa mah kata Allah, bikin aja. Tapi kan gak bakalan ada yang bisa. Di Quran bagaimana? Kalau kamu mampu menandingiku, jangan bikin matahari kegedean kata Allah ya. Ba'udatan pama paukoha, bikin aja. Itu di Al-Baqarah itu apa? Ba'udoh. Ba'udoh itu apa ya? Itu tuh yang kalau maghrib tuh yang kecil-kecil itu tuh. Yang kalau maghrib adanya mau sore, kecil terbang kecil-kecil tuh apa? Bukan, yang kecil. Lain letik, okos, nyamuk, kayak nyamuk ya. Tapi lebih kecil dari nyamuk, baudoh mah. Rorongo, eta bahasa Cina nama rorongo, ya. Rorongo apa rorongo? Cek orang Keranggan, cek orang kan rorongo. Bahasa Jawanya apa itu rorongo itu ya? Kecil kan rorongo itu ya? Suka masuk ke mata, kalau angop suka masuk ke ini kan itu ya. Tuh, baudoh bisa disebut nyamuk atau bisa lamun cek bahasa Tasik mah rametuk ya. Rametuk lamun cek orang Kampung Raden rorongo. Kalau kata orang Jawa apa? Ada enggak? Yang kecil yang terbang, apa itu? Apa di Jawa itu ya? Kata Allah, kalau kamu bisa menandingiku, jangan bikin yang gede-gede, bikin aja rorongo gitu. Kalau kamu bisa bikin rorongo, wah luar biasa. Tapi pada dasarnya emang nggak bakal ada yang bisa ya, apalagi bikin matahari. Tapi kalau mau bikin, boleh, silahkan aja kalau mau mah. Tapi nggak bakalan bisa, gitu ya. Bikin orang robot bisa, tapi jadi robot ya. Robot itu manusia bukan. Mau
Tapi sekarang robot udah hampir kayak manusia sekarang ya. Ya tapi tetap aja robot tetap robot, nggak punya perasaan kan gitu ya, nggak punya inovasi, ya robot namanya juga gitu ya. Jadi nggak bisa. Sama Allah ditantang. Ayo kalau emang kamu mampu coba. Artinya apa? Ini semua yang Allah ciptakan, yang kita saksikan, kalau bukan zat yang maha segala-galanya, mana mungkin bisa menciptakan ini. Maka dengan ini akal kita akhirnya mikir, oh iya ini harus ada zat yang maha luar biasa yang mampu menciptakan semua ini. Termasuk kita ya, yang ngatur napas kita, yang ngatur kedipan mata kita. Ya Allah, kalau bukan dioperasikan sama zat yang luar biasa, emang kita bisa ngatur napas? Enggak. Ayo ibu-ibu jajal ngatur napas 1 menit, atur sama kita ya, jangan ngikutin perintah Allah, atur sama kita semenit aja, ngap, atur napas sama kita aja ya, ngap, ngedip mata, ngedip, atur sama kita, jangan ngikutin aturan Allah, atur sama kita, pegel, ayo atur ngedip berapa detik sekali, pegel, nggak ada yang bisa. Apalagi sambil begini kan, mulut ngomong, napas jalan, mata ngedip. Ya Allah, 3 hal harus kita atur. Kalau bukan Allah yang ngatur, nggak bisa kita begini nih, nggak bisa. Tapi kan dari tadi enak aja ya, saya ngomong, napas enak, ngedip enak. Kenapa? Karena Allah yang mengoperasikan ini. Allah zat yang maha super, maha luar biasa, maha segala-galanya. Kalau bukan sama Allah, apa yang kita bisa? Nggak bisa. Gigi, bulu halus, jenggot, bulu ketek, kepala, rambut, ini kalau bukan Allah yang ngatur, repot kita ya. Alis kan semua ya. Gigi, coba kalau gigi kayak rambut panjang kan gitu ya, waduh repot kita ya. Harus nyukur gigi kita tiap hari Jumat ya. Kuku jadinya kan ya nggak buru-buru, diatur sama Allah ya, seminggu sekali kita buangin kuku ya. Coba kalau kuku cepet banget jadinya, ya Allah repot banget kita ya. Kuping, ini kalau bikinan manusia ini ya, mau gimana ini kuping kan itu ya. Ini kuping kalau kita pegang, bahannya apa ini disebutnya ini kuping, bahan apa ini ya? Ini kuping kan ya, kalau kita tidur miring, kuping nggak ngeganjel kan ya. Kalau kita tidur miring kan kuping nggak ngeganjel kan ya, ketilep aja kan gitu ya, fleksibel kan ya. Tapi kalau kita lagi naik motor kagak pakai helm, kuping juga kan nggak ngegerebek, enggak ya, nggak kayak plastik kan kresek nggak begitu kan ya. Jadi dia keanginan nggak goyang kan ya. Tapi kalau dipakai tidur fleksibel. Ini bahan apa kayak begini? Coba kalau kayak plastik, kalau kita lagi naik motor ngebut, wah berisik banget ini, gerebek kan gitu ya. Tapi Allah ngedesainnya luar biasa kan, ya Allah. Bahan-bahan renungan kita buat ningkatin kepercayaan kita akan adanya Allah, maksudnya begitu ya. Hidung, kalau madepnya ke atas, waduh repot gitu ya. Kalau hujan ngerepek bisa-bisa ya. Tapi kan ke bawah kan itu, wah luar biasa desain Allah yang maha luar biasa. Ini dari sini ya, wujudu hazihil makhluqati, adanya Allah, dalilnya adanya kita. Dijadikan bahan renungan untuk kita, untuk lebih meningkatkan kepercayaan kita akan adanya Allah. Penjelasan dalil akan adanya Allah, semua alam semesta yang tersaksi. 2. Dalil hujah adalah alasan untuk mempercayai sesuatu. Apabila mengatakan sesuatu tanpa adanya dalil, maka perkataan itu kurang dipercaya. Jadi penting kita tahu dalil ya, karena omongan tanpa dalil nggak didengar ya. 3. Dilihat dari sumber dalil itu. Oh ini ada nih penjelasannya ya. Dalilnya terbagi 2 ya. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil akli yang bersumber dari akal, kalau dalil nakli yang bersumber dari Quran dan hadis.
Halaman 16. 4. Ahli mantek. Wah, ini Mang Timan berarti ini ahli mantek ini ya. Yang suka mantek ini, yang suka bikin sumur bor ya. Jadi ini ngajinya harus sama Mang Timan ini mah ya, ahli mantek ini ya. Kayaknya ibu-ibu mah susah ini ahli mantek ini. Jalan pemikiran dari adanya makhluk sampai kepada adanya Allah membutuhkan berapa qodiyah? Qodiyah. Tersusun menjadi kias. Udah tambah ribet aja kias. Menimbulkan natijah. Udah tambah puyeng natijah lagi ya. Terus aja udah lewat ini mudah. Nomor 5 ke bawah. Sifat wujud disebut sifat nafsiyah. Gini ibu-ibu. Sifat yang wajib di Allah ada berapa? Sifat yang wajib di Allah jumlahnya ada berapa? 20 ya. Sifat yang wajib di Allah ada 20. Yang 20 dibagi 4. Yang 20 dibagi berapa? 4. 1 nafsiyah, kedua salabiyah, ketiga ma'ani, keempat ma'nawiyah. Itu ntar di depan dijelasin. Ini yang pertama dulu nih, nafsiyah. Nafsiyah itu apa? Jadi sifat pada sesuatu tanpa ada lebihnya. Nafsiyah itu begitu ya. Isinya berapa sifat nafsiyah? 1, yaitu wujud. Ada berapa isinya sifat nafsiyah? 1, apa? Wujud. Wujud doang ya. Sifat wujud disebutnya sifat nafsiyah, yang adanya tidak ada syarat, gitu aja ya. Jadi sifat nafsiyah mah adanya sesuatu, nggak pakai syarat-syarat dia mah ya, nggak ada kelebihan. Kayak begini, bola itu bundar, kayak begitu ya contohnya ya. Atau kapur itu putih. Nah, nafsiyatnya begitu sifat nafsiyat ya. Yang adanya itu udah gak pakai syarat dan pokoknya dia pasti ada aja gitu ya. Allah itu ada, wujudnya kan begitu ya. Allah itu ada. Itu harus ada syarat nggak? Allah itu ada syarat nggak? Nggak usah ada syarat ya. Pokoknya Allah pasti ada. Bola bundar. Itu bundar itu harus ada syarat nggak untuk bola? Nggak ada kan, pasti ya. Pokoknya setiap bola pasti bulat. Setiap kapur pasti putih. Kan begitu ya. Itu disebut sifat nafsiyah ya begitu. Sesuatu yang adanya nggak nunggu apa-apa gitu ya. Memang udah pasti ada. Allah ada. Nah udah, nggak ada syarat, nggak ada apa-apa. Pasti Allah mah ada. Bola pasti bulat, kapur pasti putih. Pasti begitu udah, gitu ya. Itu disebutnya sifat nafsiyah gitu ya. Alhamdulillah selesai pembahasan wujud. Nanti minggu depan kita lanjutkan sifat qidam. Mudah-mudahan manfaat. Amin.